Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan yang efektif per 1 Januari 2022. Next slide. Kelompok 8 terdiri dari saya, Andani Pramudiawardani dengan NIM 2022-50261. Selanjutnya ada saya, Mutia Aisyah Rahmadina dengan NIM 2022-50350. Saya Gloriana Hartansyah dengan NIM 2022-50389. Next slide. Dimulai dari pendahuluan yang memiliki tujuan. Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Statement yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan entitas lainnya. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Selanjutnya. Ruang lingkup laporan ini menerapkan pernyataan dalam penyusunan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesaat dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Next slide. Kemudian beberapa definisi dari PSAK 1. Yang pertama adalah laba rugi. Laba rugi merupakan total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Yang kedua ada laporan keuangan bertujuan umum atau selanjutnya disebut laporan keuangan, adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian pengguna laporan. Yang ketiga ada material informasi, adalah material jika menghilangkan salah satu atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan yang bertujuan umum atas laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tersebut. Yang ketiga ada pemilik. Yang keempat ada pemilik. Pemilik merupakan pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Berikutnya ada penghasilan komprehensif lain yang berisi pos-pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diisyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Berikutnya penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Kemudian SAK atau Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan dan interpretasi dari yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Selanjutnya ada tidak praktis. Tidak praktis adalah suatu penerapan persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkan setelah melakukan segala upaya yang rasional. Yang terakhir ada penghasilan komprehensif, yaitu perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemiliknya. Next slide. Baik, kita akan masuk ke intinya. Yang pertama adalah laporan keuangan. Berikutnya, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memiliki tujuan, yakni untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas, serta bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dan pembuatan keputusan ekonomi. Next slide. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan beberapa informasi, yakni aset perusahaan, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Berikutnya,
Laporan keuangan sendiri memiliki karakteristik umum. Yang pertama, penyajian wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan, kelangsungan usaha, dasar akrual, material dan penggabungan saling hapus, frekuensi penghapusan, informasi komparatif, konsistensi penyajian. Kemudian, laporan keuangan juga memiliki struktur dan isi. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini memiliki keuangan lengkap, terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode tersebut, kemudian laporan perubahan ekuitas selama periode. Next slide. Sorry, sebelumnya aja. Nah, dari karakteristik umum ini, yang pertama, penyajian secara wajar. Penyajian secara wajar, laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar ini mengisyaratkan representasi yang tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan atau kerangka konseptual penerapan SAK dengan mengungkapkan tambahan jika dibutuhkan dianggap penghasilan penyajian laporan keuangan secara wajar. Kemudian kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha ini dalam menyusun laporan keuangan, manajemen atau manajer membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen itu sendiri menyadari dalam membuat penilaian mengenai adanya ketidakpastian dan material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas sendiri itu menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan faktor tersebut bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak mempertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Kemudian dasar akrual. Dasar akrual sendiri, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Berarti dari struktur dan isi yang ada, semuanya itu disusun menggunakan dasar akrual kecuali laporan arus kas. Berikutnya adalah material dan penggabungan saling hapus. Entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material. Berikutnya, frekuensi pelaporan. Frekuensi pelaporan, entitas menyajikan laporan keuangan lengkap, termaksud informasi komparatif, setidaknya secara tahunan. Ketika akhir periode, pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode 1 tahun. Maka, sebagai tambahan terhadap periode cangkupan laporan keuangan, entitas mengungkapkan, pertama, alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek, dan fakta jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat disandingkan secara keseluruhan. Berikutnya, informasi komparatif. Informasi komparatif minimum menyebutkan bahwa entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam pelaporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau diisyaratkan lain oleh standar akuntansi keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari pelaporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Entitas menyajikan minimal ada 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi, dan penghasilan komparatif lain,
dua laporan laba rugi terpisah apabila disajikan, dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang terkait. Kemudian, konsistensi penyajian. Konsistensi penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam pelaporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali yang pertama, apabila terjadinya perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain lebih tepat digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25 atau kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan atau perubahan tersebut diisyaratkan oleh PSAK. Berikutnya, next slide. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan, di dalam laporan posisi keuangan, mencangkup penyajian jumlah pos-pos tersebut. Yang pertama, aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, atau tidak termasuk jumlah yang disajikan, investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69, persediaan, piutang, usaha dan piutang lainnya, kas dan setara kas, total aset diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk kelompok lepasan, utang usaha dan utang lain, provisi, liability keuangan, liability dan aset untuk pajak, liability dan aset pajak tangguhan, liability yang termasuk dalam kelompok lepasan, kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas dan modal usaha. Entitas menyajikan pos-pos tambahan atau termasuk pemisahan pos-pos dalam paragraf 54, judul dan subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan lainnya. Ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak diklasifikasi sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Sebagai gambarannya ada di slide berikutnya. Next slide. Nah, dalam PSAK 1, aset terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Liabilitas terbagi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, ekuitas terbagi dari hak non-pengendali dan ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Yang pertama, aset lancar dan tidak lancar. Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan paragraf yang akan disajikan, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas menyediakan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas. Adapun metode penyajian yang digunakan, entitas mengungkapkan jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas yang menggabungkan jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan atau diselesaikan. Dari pertama, tidak lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang kedua, lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika yang pertama, entitas memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakan dalam siklus operasi normal. Yang kedua, entitas memiliki aset bertujuan untuk diperdagangkan. Apabila tidak diperdagangkan, maka aset tersebut bukan aset lancar. Yang ketiga, entitas memperkirakan atau akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau yang keempat, aset merupakan kas atau setara dengan kas, sebagaimana didefinisi dalam PSAK 2 laporan arus kas
kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termaksud dalam kriteria di dalam aset tidak lancar. Liabilitas. Liabilitas terbagi menjadi dua, yakni liabilitas jangka pendek. Yang pertama, jangka pendek. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek apabila memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Entitas memperkirakan atau menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. 2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Apabila tidak diperdagangkan, maka liabilitas tersebut bukan liabilitas jangka pendek. 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk penangguhan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan. Kemudian, next. Nah, ini adalah perbandingan dengan IAS 1. Kalau misalkan PSAK 1 itu aset setara dengan likuiditas dan ekuitas, akan tetapi dengan IAS 1, aset setara dengan ekuitas dan liabilitas. Berikutnya penjelasan akan dilakukan oleh teman saya, Gloriana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang laba rugi dan penghasilan. Nah, sebelumnya aku bakal jelasin dulu laba rugi dan penghasilan. Penghasilan yang kita bahas di sini adalah penghasilan komprehensif lain. Boleh next? Nah, ini perbedaan dari apa itu laba rugi dan laba rugi komprehensif. Laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari suatu entitas. Sedangkan laba rugi komprehensif itu bisa kita gunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Komprehensif di sini bisa kita gunakan juga untuk memprediksi nih ketidakpastian arus kas di masa depan. Dengan kata lain, komprehensif itu menggambarkan suatu keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan. Sedangkan laba rugi, keuntungan dan kerugian yang sudah direalisasikan. Slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa poin-poin dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi dan komprehensif ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, laba rugi itu sendiri. Yang kedua, ada total penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga adalah penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan. Selanjutnya, nah, poin-poin dalam laporan laba rugi. Suatu entitas menyajikan beberapa tambahan atas laba rugi dan komprehensif lain. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, itu laba rugi setiap periode dapat didistribusikan. Yang pertama, untuk kepentingan non-pengendali. Yang kedua, untuk pemilik entitas induk. Yang kedua, penghasilan komprehensif dapat didistribusikan kepada yang pertama, kepentingan non-pengendali. Yang kedua, pemilik entitas penduduk. Nah, dalam hal ini, jika suatu entitas tidak menyajikan laporan laba rugi sendiri, berarti dia tidak menyajikan bagian laporan laba rugi itu sendiri. Next. Ini ada beberapa komponen dalam laporan laba rugi. Di sini ada tercatat 8 komponen. Yang pertama itu pendapatan, yang kedua keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian aset keuangan, badan, biaya yang diamortisasi. Yang ketiga, ada bagian dari laporan laba rugi dari entitas sosial dan ventura yang dicatat dengan metode ekuitas. Yang keempat, ada biaya keuangan. Yang kelima, ada kerugian dari penurunan nilai. Bisa dibilang ini kerugian penurunan nilai dari suatu aset. Yang keenam, ada beban pajak. Yang ketujuh, ada jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan. Yang kedelapan, jika aset keuangan direklasifikasikan, keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan yang diamortisasi, sehingga aset tersebut akan kita ukur pada nilai wajarnya melalui laba rugi. Next slide. Nah, ini komponen dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama itu ada pos-pos penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK. Yang pertama, tidak direklasifikasikan lebih lanjut ke dalam laba rugi. Yang kedua, akan direklasifikasikan lebih lanjut ke dalam laba rugi jika dalam kondisi tertentu dan terpenuhi. Jadi,
komponen-komponen yang ada di dalam laba rugi komprehensif ini tidak semuanya itu akan direklasifikasikan ke dalam laba rugi. Tetapi kalau ada kondisi tertentu dan memenuhi beberapa syarat dari kondisi yang khusus ini, maka kita akan reklasifikasikan itu lebih lanjut ke dalam laba rugi. Yang kedua, ada bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dipisahkan ke dalam bagian posisi berdasarkan ketentuan SAK. Yang pertama, sama tidak direklasifikasikan lebih lanjut ke dalam laba rugi. Yang kedua, akan direklasifikasikan lebih lanjut ke dalam laba rugi jika dalam kondisi tertentu dan terpenuhi. Jadi semuanya ini berdasarkan kondisi dan apakah syarat itu memenuhi atau tidak untuk dilanjutkan ke dalam laba rugi. Next slide. Nah, berdasarkan SAK, laba rugi selama periode seperti berikut. Yang pertama, entitas mengakui seluruh pos-pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi, kecuali jika PSAK mensyaratkan atau mengizinkan hal-hal lain sebagai suatu kewajiban. Yang kedua, SAK menentukan keadaan kapan entitas mengakui pos-pos tertentu di luar laba rugi dalam periode berjalan. SAK mensyaratkan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi penghasilan atau beban dalam kerangka konseptual laporan keuangan untuk dikeluarkan dari laba rugi. Next slide. Nah, ini adalah penghasilan komprehensif selama periode berdasarkan SAK. Yang pertama, entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, entitas dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain dengan catatan secara neto dari pajak terkait. Yang kedua, sebelum dampak pajak terkait disertai jumlah yang menunjukkan gabungan jumlah pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut. Yang terakhir, entitas mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain. Next, slide selanjutnya. Nah, berikut adalah laporan perubahan ekuitas. Sebelum kita next ke slide selanjutnya, aku mau kasih tahu dulu apa itu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan. Jadi setiap perusahaan pada umumnya akan membuat laporan perubahan ekuitas ini. Yang mana laporan perubahan ekuitas atau modal itu sendiri berisi yang pertama, informasi perubahan modal dari awal periode akuntansi menjadi saldo modal akhir tahun setelah ditambah dengan laba tahun berjalan. Dan dikurangi pembagian laba seperti PRIV dalam perusahaan perorangan dan dividen dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Jadi di laporan perubahan ekuitas ini dikatakan bahwa dia berisi informasi perubahan modal dari awal periode sampai nanti di saldo akhir di periode tersebut akan menjadi saldo awal. Nah, dan itu akan ditambah dengan laba tahun berjalan, dikurang dengan pembagian laba seperti PRIV pada perusahaan, perorangan, dan juga dividen dalam perusahaan tersebut. Next, slide selanjutnya. Nah, informasi dalam laporan perubahan ekuitas. Menurut SAK, nomor 106, entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 10. Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut. Yang pertama, jadi di sini ada 4. Yang pertama ada total penghasilan komprehensif selama periode berjalan. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Untuk yang ketiga ini dikosongkan. Yang keempat, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Next. Oke. Yang selanjutnya ada pada 106 bagian A. Untuk setiap komponen ekuitas, entitas akan menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos. Jadi, analisis dari penghasilan komprehensif lain akan dicantumkan di dalam laporan perubahan ekuitas sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya ada pada SAK nomor 107,
Entitas menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode dan jumlah dividen per saham terkait. Seperti tadi pengertian di awal bahwa di dalam perubahan ekuitas ini dicatat juga dividen dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas ataupun dengan bentuk perusahaan tersebut yang lainnya. Next slide selanjutnya. Nah, berikut adalah gambaran dari laporan perubahan ekuitas tersebut. Jadi kalau teman-teman bisa dilihat di sini ada beberapa komponen dari perusahaan telekomunikasi Indonesia, yang mana di laporan perubahan ekuitas ini memuat semua yang sudah dijabarkan sebelumnya, seperti informasi dari modal dari awal periode akuntansi menjadi saldo modal akhir tahun setelah ditambah dengan laba tahun berjalan dan dikurangi pembagian laba, dan juga ada dividen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini, menurut PSAK nomor 111, informasi arus kas ini menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Nah, dalam arus kas itu ada 3 aktivitas. Yang pertama itu ada aktivitas operasi yang kita gunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan usaha. Yang kedua itu ada aktivitas investasi, di mana kita itu menginvestasikan lebih lanjut untuk perusahaan dan usaha kita. Yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan atau financing. Nah, untuk di arus kas ini kita ada 2 metode. Yang pertama itu metode langsung. Nah, untuk metode langsung ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Sementara untuk metode tidak langsung ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Nah, selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di catatan atas laporan keuangan ini, kita itu nanti membahas bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, laporan keuangan ini harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang memuat tentang berbagai informasi yang bisa mempermudah pemakai atau pembaca untuk memahami isi dari laporan keuangan yang sudah kita buat. Nah, menurut PSAK nomor 112, catatan atas laporan keuangan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu, yang poin pertama itu menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf nomor 117 sampai 124. Yang kedua itu menggunakan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Selanjutnya, untuk di SAK nomor 113 tentang entitas, jadi sepanjang praktis menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi dari catatan atas laporan keuangan. Untuk fungsi dari catatan atas laporan keuangan sendiri itu, yang pertama menyajikan informasi tentang metode atau landasan dasar apa yang dipakai dalam melakukan perhitungan atau penyusunan laporan keuangan. Yang kedua itu kita dapat menyajikan informasi umum tentang gambaran umum perusahaan. Yang ketiga itu kita bisa menyajikan suatu ikhtisar terhadap sukses atau tidaknya target keuangan dari perusahaan selama periode tertentu. Nah, di sini ada jenis-jenis catatan dalam catatan laporan keuangan. Yang pertama itu kita membuat ringkasan mengenai kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang kedua itu informasi untuk menjelaskan jumlah saldo yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu informasi yang berhubungan dengan berbagai hal yang tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan karena tidak memenuhi kriteria pengakuan, namun tetap dipertimbangkan sebagai hal yang signifikan bagi para pemakai atau membaca dalam
mengambil berbagai keputusan. Hal ini biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Nah, yang keempat itu informasi tambahan yang diberikan oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board untuk dapat memenuhi prinsip akuntansi pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan isi dari presentasi PSAK ini, mohon maaf apabila ada kekurangan juga dalam presentasi yang kita lakukan.